Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus meluncurkan program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat. Mulai dari bus Trans-Sulsel untuk mobilitas warga, Seaplane yang membangun akses ke pulau-pulau terpencil, program kesehatan bergerak untuk memastikan tenaga medis hadir di daerah terisolasi, hingga gerakan Stop Stunting untuk menyelamatkan generasi masa depan. Semua itu didukung anggaran infrastruktur multi-year senilai 2,4 triliun rupiah dan rencana peluncuran mandiri benih padi di bulan depan. Lantas, seberapa manfaat ini bisa dirasakan oleh masyarakat di Sulawesi Selatan dan bagaimana strategi pemerintah menjaga keberlanjutannya? Hari ini kita akan mengulasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Diana Dwika hanya di Zona Inspirasi. Ya, dan untuk membahasnya saat ini saya sudah bersama dengan Gubernur Andalan ya. Memang Andalan ya Pak ya, karena memang kalau kita singkat adalah Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Orang biasa menyebutnya. Orang biasa menyebutnya, nama panggungnya Andalan. Yang pastinya ini program-programnya juga sangat andalan. Kita akan ulas kali ini. Bapak selamat siang, selamat datang di Kompas TV. Selamat Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ya Pak, jauh-jauh dari Sulsel ke sini. Saya pernah ke Sulawesi Selatan, indah sekali Bapak. Oh iya. Banyak tempat yang harus dikunjungi oleh pemirsa kita di sana ya. Ya, Dan pastinya kita juga ingin membahas mengenai infrastrukturnya. Bahwa di sana Bapak juga baru saja meluncurkan, kalau tidak salah di bulan Juli kemarin ya Pak ya, ini ada Trans-Sulsel begitu. Bisa dijelaskan kepada kita semua, ini terobosan seperti apa Trans-Sulsel? Trans-Sulsel ini adalah misi dan kita adalah bagaimana menjadi Sulsel terkoneksi, artinya menyambungkan antara satu tempat ke wilayah lain. Yang lebih mudah dan sifatnya terjangkau bagi masyarakat dan menjangkau juga masyarakat. Trans-Sulsel ini sebenarnya kita kerjasama dengan kementerian, tapi melalui program pemerintah provinsi bahwa kita ini kemudian bagaimana memberikan pelayanan melalui subsidi sehingga tidak membebani masyarakat. Begitu. Oke, Trans-Sulsel ini kan memang ada, kalau tidak salah ada beberapa koridor ya Pak Gub ya. Ada koridor 1, koridor 2 begitu. Dan kalau kita lihat di situ juga ini bus-busnya sangat bagus sekali, kualitasnya juga armadanya begitu ya. Ini dari rutenya, jadwalnya sendiri seperti apa Pak? Ini kita ada beberapa koridor yang kemarinnya kita sharing dengan Kementerian Perhubungan dan kita kebetulan kebagian yang koridor 1 dan koridor 2 yang menghubungkan termasuk bandara, kereta ke kota dan kampus, kemudian ada juga dari mall, kemudian ke tempat-tempat ke wilayah selatan seperti Galesong yang merupakan area akses padat masyarakat, sehingga bisa mengurangi dampak kemacetan di wilayah perkotaan kita, terutama di Maminasata. Jadi kita coba dulu di wilayah aglomerasi, wilayah perkotaan padat penduduk. Iya, jadi memang nanti ada koridor yang menghubungkan untuk transportasi dari bandara, kemudian ke stasiun seperti itu ada ya Pak, dan juga untuk yang dari koridor untuk wilayah-wilayah pendidikan seperti itu juga ada ya. Iya, menarik sekali, ini yang pastinya juga membuka akses ya Pak ya ke beberapa daerah dan juga masyarakat lebih nyaman begitu ya mobilitasnya. Dan juga terobosan terbaru ini kalau tidak salah namanya Seaplane begitu ya Pak ya. Nah, ini bisa dijelaskan seperti apa? Ini pesawat yang bisa mendarat di air dan juga di darat. Menarik sekali. Seperti apa nih Pak? Kita kan tahu Sulawesi Selatan kepulauan ada juga ya. Ada ratusan pulau yang berpenghuni juga puluhan banyak ya di Selayar dan Pangkep dan juga ada di Sinjai dan beberapa wilayah lain. Dan kami berpikir bahwa pemerataan pembangunan sistem transportasi termasuk yang berkeadilan di wilayah terpencil itu penting juga untuk menjadi perhatian kami sebagai pemerintah. Memang dalam hal ini sebagai inisiasi kita perlu melakukan intervensi pemerintah melalui anggaran dulu, kemudian melakukan inisiasi untuk memulai, karena kalau tidak dimulai tidak akan ada yang kemudian bisa memancing untuk investasi swasta nanti kerjasamanya. Dan paling penting juga untuk pelayanan transportasi juga kepariwisataan, karena dia harus saling subsidi silang nantinya ya. Jadi pada akhirnya nanti kita punya destinasi misalnya Takabonerate yang terkenal dengan baby shark, kita bisa kasih makan di pinggir pantai, ya di Takabonerate, Taman Nasional. Termasuk Taman Nasional Kepulauan Takabonerate namanya. Ini juga bisa terkoneksi nanti dengan pariwisata lain seperti Labuan Bajo perencanaannya, dengan Bira. Bira kan terkenal Tanjung Bira sejak dulu ya. Juga bisa mengkonekkan malahan danau seperti Matano, Danau Sidrap,
Sidenrin Rapang, Wajo dan Sidrap, dan kemudian Pantai Losari yang kita kenal. Iya, Pantai Losari yang sangat nanti terkenal. akan membawa penumpang untuk juga emergency case kalau ada kedaruratan pasien juga kita bisa bawa karena menjangkau 72 jam, 36 jam kan jauh. Kalau orang pendarahan atau mohon maaf ya mau melahirkan tiba-tiba butuh tidak bisa untuk normal dan secara natural melahirkan, maka butuh ke rumah sakit rujukan, bisa juga jadi opsi. Kemudian untuk pariwisata. Iya, jadi bukan hanya pariwisata tapi juga emergency case juga bisa menggunakan Zipline tadi ya Pak ya. Semoga juga investasinya semakin banyak yang datang supaya ini bisa berkembang Pak di sana. Kalau ngomongin masalah pendanaan, saya suka sekali karena Bapak di sini juga berani gitu ya terbuka bahwa ini ada anggaran multi years kurang lebih 2,4 triliun rupiah ya Pak ya. Ini bagaimana untuk memprioritaskan ini semua Pak? 2,4 triliun adalah multi years untuk 3 tahun. Dan itu untuk membangun Sulawesi Selatan sehingga kita bisa mengefisiensikan belanja yang kemudian single years terhadap dibanding multi years. Dengan multi years tentu overhead bisa ditekan karena kita tidak perlu melakukan penganggaran, kemudian perencanaan. Ini langsung multi years 3 tahun sehingga daerah lintas harian rata-rata tinggi, jalan-jalan yang banyak melewati orang itu kita sudah gambarkan. Dan digambarlah daerah-daerah yang merupakan juga jalan-jalan swasembada pangan. Ya, perencanaan mapping swasembada pangan, angkutan sehingga transport, biaya angkutan barang dan jasa tidak besar sehingga bisa berdampak pada nilai ekonomis bagi pangan kita. Nah, ini kita akan perbaiki melalui multi years ini. Kita rancanglah 2,4 triliun ini nanti terdiri dari 6 paket, semua wilayah Mbak. Wilayah selatan, kemudian wilayah tengah, kemudian wilayah Raya dan Toraja, nanti ada paket-paket tersendiri. Iya, tapi yang pasti biasanya ini yang paling sulit itu adalah untuk menjaga keberlanjutannya ya Pak ya. Nah, strateginya sendiri seperti apa yang Bapak punya saat ini? Pengalaman kami dulu ada beberapa kita intervensi kayak misalnya subsidi, maka memang harus hadir pemerintah karena kita tahu sistem penerbangan sekarang bukan cuma kita sebagai BUMN ya, juga banyak naik turun fluktuatif sistem transportasi karena ada namanya peak season, ada juga lagi low season ya, di mana susah-susahnya penumpang. Maka kehadiran pemerintah memang penting, apalagi wilayah-wilayah yang merupakan inisiasi. Kita sudah membangun bandara ratusan miliar, 800 miliar, kemudian tidak dimanfaatkan. Ada bandara yang seratusan miliar, 100 miliar, ada perpanjangan 60 miliar, tidak dimanfaatkan. Maka ini uang dari rakyat, toh akan mensubsidi untuk masyarakat membayar paru-paruhan sehingga masyarakat itu bergerak dari suatu tempat ke tempat lain karena daya beli masyarakat masih belum pada kondisi yang kita harapkan bagus sekali, maka kita harus ada cover sebagian sehingga perdagangan masyarakat tetap bisa berputar, ekonominya tetap berputar. Lawang masyarakat yang kemudian membayar ke kita untuk pemerintah dan kita kembalikan kepada masyarakat. Iya, artinya memang di sini Bapak menyadari bahwa pentingnya infrastruktur ya Pak ya untuk bisa menggerakkan roda ekonomi di sana begitu. Apalagi kalau kita lihat memang wilayahnya sangat sulit, beberapa wilayah ini sangat sulit dijangkau ya Pak ya? Sangat sulit. Kayak seperti Selayar itu kalau kita mau naik darat Mbak, ke Bulukumbanya aja dari Makassar itu 4 jam. Dia menyeberang lagi berapa jam, 2 jam, 3 jam. Kemudian menyeberang lagi, apalagi yang kepulauan. Itu bisa sampai 4 jam lagi light speed. Kemudian ada yang sampai 72 jam. Kabupatennya ke pulau terluarnya seperti Pangkep itu 72 jam. Kira-kira bagaimana kemudian? Dan bahkan lebih dekat ke Lombok dibanding ke Provinsi Sulsel. Lalu tantangan-tantangan ini bagaimana Bapak mengatasinya untuk pembangunan infrastruktur ini Pak? Maka kami harus membuat strategi-strategi mapping bahwa yang mana potensi kita lebih ekonomis, kemudian lebih bisa menggerakkan ekonomi, dan kemudian bisa mengkoneksikan satu wilayah ke wilayah lain sehingga terbentuklah pertumbuhan ekonomi baru di wilayah-wilayah yang kita inginkan. Karena kenapa? Masyarakat ini kadang-kadang menghasilkan produksi pangan, menghasilkan produksi perikanan, tapi transportasi, kemudian menghasilkan potensi destinasi seperti Takamoderate, kayaknya salah satu yang kita tahu pulau yang ada baby shark di pinggir laut, hiu baby ya, anak hiu bisa dikasih makan di pinggir pantai. Itu di sana ada. Itu mungkin orang belum sadar, tapi ketika tidak ada transportasi atau menjangkaunya lama, maka berat.
Iya baik, memang saya juga beberapa kali Pak ke sana dan saya tidak bosan di situ karena memang banyak sekali tempat indah yang harus Kami diekspor berharap dan selalu. dan pastinya memang dengan membangun infrastruktur ini juga akan menarik investor untuk masuk ya Pak ke sana. Kita akan membahas juga masalah kesehatan di segmen selanjutnya ya. Dan Pak, saudara jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi, masih bersama Gubernur Andalan Pak Andi Sulaiman. Pak Sudirman Sulaiman, maaf. Ya, Bapak, ini menarik sekali kita berbicara tentang Sulawesi Selatan. Tadi masalah kesehatan. Kalau Bapak sampaikan kan ini di sana banyak sekali wilayah-wilayah yang terpencil ya, aksesnya sangat sulit sekali begitu ya Pak ya. Bagaimana Bapak bisa mengakomodir masalah kesehatan warga di sana Pak? Baik, kita ada 2 program yang lagi ngetren. Waktu saya gubernur pada waktu 2020-2023, kami membangun rumah sakit regional pertama dan itu jauhnya sekitar ratusan kilo lah dari pusat kota, ibu kota provinsi. Dan alhamdulillah kita kirimkan spesialis, kita kasih gaji duduk aja 30 juta Mbak. Gaji duduk itu seperti apa? Gaji standby time. Oke. Belum ada pasien itu. Kenapa? Kita harus apresiasi juga, mereka sudah sekolah dan yang dinilai yang dibayarkan keahliannya dan kebutuhan kita kepada dokternya. Maka ini kita kirim lagi namanya program pelayanan kesehatan bergerak PKB. Kesehatan bergerak, oke. Ini kita kirim ke pulau. Kita kirim ke pulau dokter spesialis ada sekitar 8 dan juga ada beberapa dokter dari residen kampus yang kerja di rumah sakit kita kirim ke sana. Kemudian dokter spesialis ini alhamdulillah efektif dan sangat ditunggu masyarakat. Bahkan ada dokter sehari itu ada sampai 100 pasien yang datang ngantri Mbak. Cuman karena lagi ada dokter spesialis ada program di sana. Kita bawa dokter spesialisnya. Begitu rindunya masyarakat pulau, masyarakat daerah terpencil tentang bagaimana pelayanan kesehatan yang betul-betul dokter spesialis di bidangnya. Kita kirim dokter spesialis anak, dokter spesialis gigi, dokter spesialis interna dan mereka alhamdulillah responnya sangat baik dan berharap ini menjadi program yang bisa menjadi pemerataan berkeadilan tentang pelayanan kesehatan. Iya, yang pasti kita juga perlu untuk mengapresiasi para dokter ya Pak, karena kalau kita melihat di sana medannya pun sangat sulit begitu ya. Oh iya, karena yang masyarakat kita tahu kan dokter ini kan punya SIP dan punya pelayanan di kota lebih banyak rumah sakit. Kalau di pulau susah SIP-nya, izin praktek mau kemana prakteknya. Maka saya kirim ke puskesmas yang ada terjauh, itu kemudian kita bayar, kita kasih supaya dia tenang juga. Kami kasih uang yang paket yang betul-betul bisa fokus juga untuk melayani masyarakat. Sekaligus mereka juga bentuk pengabdian untuk daerah yang terjauh, sehingga memang harus ada take and give. Take and give artinya kita perhatikan tentang kesejahteraan dokter dan bagaimana risikonya pergi naik perahu jauh dan sebagainya, bermalam di tempat yang remote area. Saya rasa ini seperti pergi ke offshore di migas. Artinya kita harus punya tunjangan set allowance-nya, penempatannya. Dan masyarakat sangat welcome. Dan sejauh ini kita sudah tahu kondisi lagi, karena ini pertama kali pengiriman, maka kita lagi mengevaluasi apa sih sebenarnya yang efektif lagi yang akan kita lakukan untuk pengembangan daripada program yang kita lakukan. Karena coba bayangkan orang yang mau melahirkan tiba-tiba tidak ada kendaraan untuk ke daerah, maka kita pakai alternatif C-plan. Tetapi ketika bisa diobati di tempat tapi butuh dokter spesialis intervensi. Karena dialah yang ahli untuk melihat situasi. Kita punya nakes di sana tapi kan keterbatasan dan kemudian daya jangkau. Maka kita butuh intervensi itu Mbak. Maka disitulah letak pemerintah untuk datang. Kita mungkin banyak program di kota agak gampang karena banyak masyarakat. Subsidi silangnya kita datang ke wilayah untuk intervensi melalui pemerintah sedikit. Kenapa? Karena dengan seperti ini keadilan itu tidak harus sama Mbak. Kita membantu intervensi yang APBD lebih kuat di daerah pedalaman dan terpencil, tapi kita dapat keuntungan rumah sakit kita di kota agak lumayan karena banyak pasiennya dan dekat semua. Dan inilah harus ada namanya keadilan itu tidak melihat daripada kesamaan pelayanan, tetapi bisa jadi di sini lebih kuat, di sini karena ada subsidi silang lah. Ya, tapi ini menarik sekali Pak. Ini mungkin bisa menjadi salah satu strategi yang mungkin bisa dicontoh Pak di daerah-daerah lain yang juga masih memiliki banyak sekali remote areas gitu. Ini menjadi salah satu strategi yang bisa dicontoh dan diterapkan di wilayah-wilayah seperti yang Bapak miliki. Lantas untuk masalah stunting,
Ini kan juga targetnya cukup tinggi ya Pak ya, kalau Iya. dari nasional ya, ini kan 0% targetnya sampai akhir masa jabatan pemerintahan Betul. saat ini begitu. Kalau Bapak targetnya berapa ini, dan juga ini kan masih 20-an% begitu ya yang saat ini Iya. masih ada di Alhamdulillah Sulawesi kita Selatan. tadinya berangkat, saya waktu dulu gubernur sebelumnya masih dari 35 kemudian turun menjadi 27 sempat kemudian stuck, kemudian turun lagi jadi 23, 25 something. Ada dua sebenarnya versi FPPGM dan kemudian SSGVI melalui survei. Maka kami melihat bahwa itu sebagai parameter untuk kami bekerja. Kami tidak kemudian bagaimana target itu, yang kami harus melakukan segala cara untuk kemudian bagaimana ini kan berdampak tentang generasi kita. Pembentukan pembangunan generasi manusia SDM itu jauh lebih kuat dibanding menurut saya adalah terkait infrastruktur yang kita bisa lihat. Karena bisa saja terganti rezim, terganti semua. Benar. Bikin jembatan bisa jadi, oh jembatan ini ganti lagi, modelnya seperti ini bagus. Bangunan ini, oh sudah, ini sudah ketinggalan, ganti lagi. Tapi SDM enggak. SDM adalah investasi yang sangat kuat dan sangat dibutuhkan untuk membentuk sebuah negara yang kuat, sebuah provinsi yang kuat. Maka stunting ini adalah daerah yang kemudian kita ini sudah di daerah minus. Maka kita harus kemudian naik dari nol kemudian naik ke atas. Maka pemerintah kehadiran kami ini, kami mengintervensi karena keanggaran keterbatasan. Kami menjangkau sekarang untuk stage pertama itu sekitar 15.120 anak. Kita kasih insentif Mbak. Masuk program kita kasih 300.000. Lulus program dan keluar stunting dia kasih tabungan 1 juta untuk anaknya. Per anak. Kenapa? Dia harus kita harus realistis juga bahwa anak ini butuh juga sedikit pemanisnya, motivasi untuk dan juga dia bisa untuk ikut program itu. Kenapa? Karena terlepas daripada ada kekurangan dan ada mungkin masih perlu diperbaiki dalam program ini, tetapi kami sudah pernah mencobanya sebelumnya 2022 dan 2023, alhamdulillah bagus. Tetapi ada kekurangan sana sini ya. Kalau tidak ada mau kekurangan jangan bikin acara. Selama ada acara pasti ada kekurangan ya. Pasti. Kurang manis, kurang makan, kurang mangkok, kurang apa. Tetapi pada prinsip kami terus melangkah aja. Dan kami yakin dengan ada langkah yang kami lakukan, ada yang didapat untuk masyarakat kami. Kami dapati Mbak, banyak anak-anak itu sangat happy. Karena mereka merasa terbantukan, ada makanan gratis. Kemudian kita kerjasama ahli gizi untuk menentukan. Kadang-kadang kelihatan tampaknya makanannya itu kelihatannya bukan karena orang dewasa yang melihat kan. Tapi kalau kita lihat dari segi porsi itu sudah ditakar Mbak. Proteinnya berapa, kemudian komposisi vitaminnya berapa, dan sebagainya. Sayur mayur vitamin A-nya mana, dan sebagainya. Itu sudah ditakar semua. Sehingga tampilannya, maka kita sesuaikan dengan kondisi kesehatan, ahli gizi, dan dari IDAI kita kerjasama. Iya, yang artinya di sini juga pastinya ada pelibatan masyarakat ya Pak ya, untuk mengentaskan stunting ini gitu. Dan kita juga ingin mengetahui nih Pak, bagaimana upaya Bapak untuk bisa menjaga ketahanan pangan yang ada di sana. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan Saudara, Zona Inspirasi akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami di Zona Inspirasi dan kita masih membahas tentang Sulawesi Selatan membangun dengan hati, melangkah dengan aksi. Masih bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur andalan kita. Bapak, ya, Mbak, ini masalah ketahanan pangan ini susah banget Pak saat ini, kondisi ekonomi, kondisi iklim semuanya ini serba tidak menentu begitu. Ini ada satu program yang menarik sekali, program Mandiri Benih Padi. Bagaimana Bapak bisa merealisasikan ini? Sebelum saya menjelaskan, saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Presiden telah menjadikan perhatian swasembada pangan melalui Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman, yang tentu sangat fokus. Dan alhamdulillah tahun ini masyarakat petani ya, khususnya apalagi Sulawesi Selatan, agak legah dengan harga yang memiliki ketetapan 6.500. Alhamdulillah, tentu kita tahu bahwa petani sangat berharap itu, kepastian ketika menjual, karena produksi pasti menjadi upaya bagi masyarakat, tetapi pada akhirnya akan dijual, kemudian bagaimana mendapatkan keuntungan. Mandiri Benih itu lahir pada waktu kami di 2022 sebagai gubernur. Kami berpikir 50% keberhasilan pertanian itu adalah benih. Ya. Makanya ada istilah apa yang Anda tanam itu yang Anda tuai. Nah, seperti itu. Maka saya melihat bahwa pertama, saya harus memiliki benih yang bisa berbahasa Bugis Makassar, bahasa Toraja dan Luwu. Artinya saya harus tangkar di tempat itu supaya dia survive. Kemudian kami harus mengambil bibit yang kemudian akan ditangkar dari sumber. Ketika kami ambil di Sukamandi, bawa ke tempat tangkar, kami memberikan treatment khusus
Sehingga dia nanti menjadi berbuah, kita panen, kemudian dia dijadikan untuk benih sebar ke masyarakat. Itulah yang ditanam, sehingga dia memiliki daya tahan, kemudian adaptif, kemudian dia ketahanan hama yang lebih kuat, kemudian sedikit pembuahan lebih bagus buahnya dan lebih berat. Mandiri benih ini saya memodali tahun 2023 itu sekitar 30 miliar. Dan itu menjangkau 100.000 hektar. Sekarang tahun ini kita akan menganggarkan sekitar 77 miliar menjangkau 200.000 hektar. 2 kali lipat? 2 kali lipat. Dan apa yang didapat dari survei BPS waktu 2023, kenaikannya rata-rata 20% kemampuannya untuk produktif di daerah yang sama, treatment sama, sawah sama, kemudian pertanian sama, dengan benih yang berbeda. Itu perbedaannya 8 ton menjadi 13 ton di daerah irigasi dengan benih yang berbeda. Saya mencoba adalah ketika dia di Makassar, berbahasa Makassar itu benih, artinya turunan pertama yang akan ditanam. Karena kalau dari luar, pertama butuh adaptif, kemudian daya tumbuhnya. Kita juga uji lab sendiri di lab kami, UPT kami, untuk kemudian certified. Dan kita kerjasama dengan pabrikan untuk sistem fabrikasi supaya pengemasannya betul-betul sesuai standar. Kemudian kita bagi gratis ke masyarakat. Dan saya pesankan di kemasannya, tolong ditanam, jangan dihambur. Dipelihara dengan baik, tertanda di Sudirman Sulaiman. Ada tulisannya seperti itu, Pak? Okay. Dan saya bilang, kalau ini gagal, maka itu kegagalan untuk 200.000 hektar. Dan itu pertarungan nama saya. Tetapi saya berdoa kepada Allah dan alhamdulillah kita ditolong bahwa benih yang kita betul-betul fokus dan kita kemudian betul-betul bagaimana strateginya. Dan kami buat rilis buku terkait bagaimana membuat benih unggul yang kemudian dia berbasis pemerintahan penganggarannya. Kan banyak biasa teori tapi tidak bisa menganggarkan dalam bentuk penganggaran yang dikenal dalam pemerintahan. Maka kami buat ini sebagai best practice. Itu yang kami buat kemudian diikuti. Sehingga itu menjadi acuan standar. Dan apa yang kita buat bahwa kemudian petani-petani kami senang karena kita kasih benih pada waktu timing yang tepat. Nanti bulan 9 atau Oktober November kita akan bagikan lagi. Jadi ini akan baru akan di launching 5.000 ton. 5.000 ton? 5.000 ton. Di bulan kapan, Pak? Itu sekitar 5.000 ton bagi 20 ton per truk, itu kira-kira berapa truk, Mbak? Oke, masif sekali. Bisa ratusan truk. Oktober atau November ya? Oktober atau November. Insya Allah ini akan menjadi supporting untuk kemudian swasembada pangan Sulawesi Selatan. Kami harus menjadi contoh karena saya gubernur dan kemudian Menteri Pertanian kita juga dari Sulawesi Selatan. Dan kita menjadi salah satu tulang punggung untuk swasembada nasional. Dan kami melihat semangat Bapak Presiden Prabowo untuk kemudian bagaimana swasembada pangan tercapai cepat, maka kami harus lincah juga mensupport beliau. Iya, luar biasa, luar biasa. Bapak, ini memang kita tidak terasa nih Pak ya, perbincangannya sudah hampir 30 menit. Ini dari tadi infrastruktur kesehatan, bahkan pendidikannya juga sangat luar biasa. Ketahanan pangan semuanya sudah digagas sedemikian rupa untuk bisa langsung menyentuh problematika yang ada di masyarakat. Harapan Bapak ke depan atau apa yang masih menjadi tantangan yang ingin Bapak selesaikan di masa akan datang? Saya sudah mengambil data dari semua wali kota bupati saya. 10 masalah tertinggi yang menjadi permintaan masyarakat dan terbanyak populasi menjadi kebutuhan dasar. Itulah yang saya ranking 10 itu. Kemudian saya samakan yang mana menjadi prioritas saya di tempat itu. Yang bisa saya jangkau dengan anggaran saya dan bisa saya selesaikan dengan waktu yang kemudian saya miliki. Sehingga lahirlah itu jalan, infrastruktur LHR tinggi. Bukan semua jalan, bukan memilih-milih jalan. Tapi saya gambar semua Sulawesi Selatan. Setelah saya gambar, saya kasih merah daerah zona rusak berat. Dan kemudian saya tandai yang mana rusak berat itu yang merupakan lintas harian rata-rata tinggi. Artinya banyak penduduk yang lewat situ. Karena kalau saya bisa saja memilih-milih jalan yang tidak kemudian merefleksikan paling banyak yang menggunakan, paling tinggi kerusakannya, dan kemudian paling dibutuhkan masyarakat, dan kemudian menjadi jalan swasembada pangan. Maka untuk merumuskan ini saya gambar. Jadi saya punya gambarnya. Baik. Karena kami punya 2.000 kilometer jalan, tapi kemampuan pembangunan kami tidak sebanyak itu. Maka kami kemudian memetakan. Baik. Yang kedua, pelayanan dasar terkait kesehatan, bagaimana pembangunan merata dan berkeadilan. Kemudian masalah terkait masalah transportasi, ekonomi tanpa pergerakan adalah sesuatu hal yang masalah. Pergerakan yang cepat dari satu tempat ke tempat yang lain membuat kita jadi semakin cepat pertumbuhan ekonomi di mana-mana. Artinya memang Bapak
kombinasi. Jalan berdasarkan data begitu ya Pak ya, benar-benar membangunnya dengan hati, melangkahnya dengan aksi ya. Luar biasa sekali Bapak. Kami ini mohon sekali dukungan. Iya pastinya. Dari semua teman-teman dan media dan kemudian masyarakat. Kami tidak bisa membangun tanpa doa-doa semuanya, dukungan yang nyata. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan dari masyarakat kami tercinta dari Sulawesi Selatan dan seluruh kabupaten kota. Tentu saya bukan orang yang sempurna. Dan kami mohon juga pemerintah pusat membantu kami untuk kita sama-sama duduk bersama. Karena apa yang kami kerjakan bersama Bapak Presiden tentu adalah untuk masyarakat semua. Baik, tetap semangat ya Pak membangun Sulawesi Selatan. Pak Andi Sudirman Sulaiman, terima kasih banyak. Semoga selalu menjadi gubernur andalan. Terima kasih banyak sudah bergabung di Kompas TV siang hari ini. Dan saudara, demikian Zona Inspirasi kali ini bersama Gubernur Sulawesi Selatan. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Zona Inspirasi.